Ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat Alkitab dari agama Kristen Protestan Lutheran. Pertanyaannya, bagaimanakah konsep kerajaan Allah dan kerajaan surga dalam kitab Matius dan Markus? Terima kasih. Jawaban singkat kami, kerajaan surga dalam bahasa Yunani Basileia ton uranon adalah istilah yang digunakan dalam Injil Matius. Istilah ini umumnya dianggap setara dengan kerajaan Allah dalam bahasa Yunaninya Basileia tou theou yang digunakan dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Kerajaan surga dianggap sebagai inti dari khotbah Yesus dalam Injil Matius yang menggambarkan proses atau peristiwa di mana Allah mulai memerintah atau bertindak sebagai Raja atau Tuhan. Sebuah tindakan yang dengan cara itu Allah menunjukkan keberadaannya sebagai Tuhan di dunia manusia. Tuhan artinya adalah penguasa tunggal di dalam kehidupan ini. Jadi, kerajaan Allah dan kerajaan surga adalah dua cara berbeda untuk menyebutkan hal yang sama. Sebuah kerajaan atau sistem pemerintahan yang diperintah oleh Tuhan. Kuasa dan wewenang untuk memerintah telah diberikan kepada Yesus Kristus oleh Bapa yang bersemayam di surga. Meskipun ada perbedaan pandangan tentang hal ini, kerajaan Allah dikenal sebagai pemerintahan Allah yang kekal dan penuh kuasa, sementara kerajaan surga adalah bagian dari kerajaan Allah yang lebih besar. Sahabat Alkitab dapat menyimak penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Sahabat dapat juga subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab 1 menit ini. Silakan like dan bagikan link videonya supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sahabat Alkitab, pernahkah sahabat mendengar tentang kerajaan Allah? Ini adalah tema utama dalam pengajaran Yesus. Meskipun sering digunakan secara bergantian dengan kerajaan surga, kedua istilah ini memiliki nuansa yang sedikit berbeda namun saling melengkapi. Kerajaan Allah adalah sebuah pemerintahan kerajaan yang sangat istimewa, di mana Allah sendiri yang menjadi rajanya. Yesus Kristus datang untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi, sebuah kerajaan yang penuh kasih, damai, dan keadilan. Kerajaan Allah ini sudah mulai hadir sejak Yesus datang, tapi belum sempurna. Kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah ini dengan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kerajaan surga hampir sama dengan kerajaan Allah. Coba bayangkan surga yang indah, tempat kita akan tinggal bersama Allah selamanya. Itulah kerajaan surga. Jadi ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, sebenarnya ia mengajak kita untuk menjadi bagian dari keluarganya yang bahagia. Ada yang berpendapat bahwa kerajaan Allah dan kerajaan surga merujuk pada dua hal yang berbeda, tetapi sebenarnya kedua istilah ini merujuk pada hal yang sama. Istilah kerajaan Allah muncul 68 kali di 10 kitab perjanjian baru, sedangkan kerajaan surga hanya muncul 32 kali dan hanya di Injil Matius. Sebagai contoh, ketika berbicara kepada pemuda kaya, Yesus menggunakan istilah kerajaan surga dan kerajaan Allah secara bergantian. Dalam Injil Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Dalam ayat berikutnya, Yesus berkata lagi, "Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 19 ayat 24. Jadi, di sini Yesus tidak membedakan antara kedua istilah tersebut dan tampaknya menganggap keduanya sinonim atau menunjuk kepada hal yang sama. Matius dan Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah di tempat yang sama ketika Matius menggunakan kerajaan surga, terutama dalam perbandingan yang paralel tentang perumpamaan yang sama. Misalnya saja kita bandingkan Matius 13 ayat 11 dengan Markus 4 ayat 11 dan Lukas 8 ayat 10. Kami bacakan ayat-ayat tersebut. Injil Matius 13 ayat 11, jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Bandingkan dengan Injil Markus 4 ayat 11. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan." Bandingkan lagi dengan Injil Lukas pasal 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Nah, dalam contoh ini Matius menggunakan istilah kerajaan surga, sementara Markus dan Lukas menggunakan istilah kerajaan Allah. Dengan demikian jelas bahwa kedua istilah ini merujuk pada hal yang sama.
Secara definisi, kerajaan Allah merujuk pada pemerintahan Allah yang aktif di dunia ini. Ini adalah realitas spiritual yang sudah mulai hadir sejak kedatangan Yesus, namun akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Karakteristik kerajaan Allah sudah hadir, namun belum sempurna. Kerajaan Allah sudah mulai bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, namun belum mencapai bentuk akhirnya. Kerajaan Allah adalah manifestasi dari kuasa Allah yang mengubah hati dan hidup manusia. Berita tentang kerajaan Allah adalah kabar baik yang membawa pembebasan, pengampunan, dan kehidupan yang baru. Sedangkan kerajaan surga secara definisi sering digunakan sebagai sinonim dari kerajaan Allah, terutama dalam Injil Matius. Namun, istilah ini juga memiliki nuansa yang lebih menekankan pada dimensi surgawi dari pemerintahan Allah. Karakteristiknya, kerajaan surga mengacu pada realitas akhir yang akan datang ketika Allah akan memerintah secara penuh dan sempurna. Mereka yang percaya kepada Yesus akan memiliki bagian dalam kerajaan surga. Jadi, perbedaan dan keterkaitannya, kerajaan Allah lebih menekankan pada aspek aktif dan dinamis dari pemerintahan Allah di dunia ini. Kerajaan surga lebih menekankan pada dimensi surgawi dan tujuan akhir dari pemerintahan Allah. Keduanya saling melengkapi. Kerajaan Allah yang sudah hadir di dunia ini adalah tanda dan janji akan kerajaan surga yang akan datang. Sahabat Alkitab, kesimpulannya, konsep kerajaan Allah dan kerajaan surga merupakan inti dari pesan Injil. Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi dan mengajak manusia kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah. Dengan percaya kepada Yesus, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah dan mendapat harapan untuk hidup kekal dalam kerajaan surga. Dalam Injil, Yesus mengajak kita untuk bertobat dan percaya karena kerajaan surga sudah dekat. Tertulis dalam Injil Matius 4 ayat 17. Seperti yang dikatakan dalam Markus 1 ayat 15, kerajaan Allah sudah dekat dan kita dipanggil untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Sahabat Alkitab, demikianlah penjelasan kami. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus mengasihimu.